Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan pretransfusi pada kasus HDN. Oke, saya ulang sedikit mengenai HDN, di mana HDN ini atau hemolytic disease of the newborn atau bisa disebut juga HDFN, hemolytic disease of fetus and newborn. Nah, ini terjadi hemolisis yang pada bayi yang di situ karena adanya ikatan antibodi dari antibodi si ibu yang berikatan dengan sel darah merah bayi. Nah, di sini hemolisis ini terjadi pada bayi yang baru lahir. Dan biasanya bayi mengalami hiperbilirubin karena banyaknya sel darah merah yang pecah atau lisis. Nah, ini menyebabkan terbentuknya bilirubin. Jadi bilirubinnya keluar dan menyebabkan banyak berada di dalam plasma. Oke, kemudian di sini juga biasanya gejalanya adalah bayi berwarna kuning kulitnya. Biasanya terapinya ada yang pakai fototerapi ya, disinari, ada juga yang kalau parah bisa sampai dilakukan transfusi. Oke, HDN kita ingat kembali ada beberapa jenis berdasarkan penyebabnya. Yang pertama HDN ABO tentu disebabkan karena golongan darah ABO, ketidakcocokan golongan darah ABO antara si ibu dan si bayi. Biasanya terjadi pada ibu yang memiliki golongan darah O dan anaknya bergolongan darah A atau B. Nah, diingat kembali kenapa bisa terjadi demikian? Karena anti A dan anti B yang terdapat pada ibu yang bergolongan darah O ini juga ada yang bersifat IgG. Sehingga sifat IgG adalah dia bisa menembus plasenta. Bisa menembus plasenta dan masuk ke aliran darah si bayi. Akhirnya anti A dan anti B ini bisa bertemu dengan antigen yang sesuai di sel darah merah si bayi. Terjadilah hemolisis. Kemudian kalau golongan darah resus tentu disebabkan karena antigen antibodi yang ada di sistem resus. Yang paling besar, yang paling sering, yang paling banyak kasusnya yaitu di golongan darah ibu yang resus negatif mengandung anak yang resus positif. Nah, di mana kalau resus negatif ini kemungkinan si ibu memiliki antibodi yang sifatnya IgG karena biasanya kalau antibodi itu bersifat imun, artinya dia terbentuk secara imun, jadi terjadi paparan dulu, baru nanti dia terbentuk antibodi. Nah, itu biasanya bentuknya IgG. IgG ini seperti tadi sifatnya bisa melalui plasenta. Nah, ketika melalui plasenta masuk ke darah si bayi dan akhirnya berikatan dengan sel darah merah bayi. Kemudian yang ketiga adalah HDN karena inkompatibilitas atau jadi ketidakcocokan golongan darah antara si ibu dan si bayi, tetapi yang non-ABO non-resus, di luar sistem ABO dan resus, bisa Davi, KIT, Lutheran, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat mana golongan darah yang itu akan bermakna klinis pada HDN. Nah, kemudian perbedaan ketiganya apa? Memang kasus yang banyak biasanya terjadi pada yang ABO, tetapi ringan, tidak terlalu berat, karena di sini hanya sedikit anti A dan anti B yang
dia bersifat IgG, lebih banyak kan bersifat IgM. Tetapi HBO ini bisa terjadi pada sejak kelahiran anak pertama atau sejak mengandung anak pertama. Ini bisa terjadi HDN-ABO. Karena si ibu sudah memiliki anti A dan anti B secara natural, secara alamiah di dalam tubuhnya. Tetapi kalau yang resus, dia anak pertama, kemungkinan akan selamat, tidak terjadi HDN. Karena si ibu kalau dia belum pernah terpapar transfusi misalnya, atau belum pernah mengandung sebelumnya, kan anak pertama. Nah, belum pernah mengandung sebelumnya, artinya belum ada paparan antigen D yang masuk ke dalam tubuh ibu. Nah, itu dia tidak akan membentuk antibodi. Sehingga anak pertama kemungkinan akan selamat, tidak terjadi HDN. Tetapi ketika melahirkan, nah itu kan dia akan terpapar. Darah si anak ada yang masuk ke dalam darah ibu. Akhirnya si ibu ini terpapar oleh antigen dari si anak. Nah, si ibu ini akan membentuk antibodi biasanya dalam bentuk IgG nanti hasilnya, dan itu akan menyebabkan HDN pada anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan semakin dia sering mengandung anak yang bergolongan darah resus positif, maka terjadi peningkatan titer antibodi, dan itu bisa menyebabkan keparahan di kandungan-kandungan berikutnya. Nah, itu. Kemudian untuk yang non-ABO, non-resus, ini juga hampir sama dengan resus, cuman karena imunitas resus lebih tinggi sehingga tingkat keparahannya biasanya lebih parah yang resus daripada yang lainnya. Nah, itu sekilas untuk mengingatkan kita tentang HDN. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan kemarin ya di teori. Nah, saya hanya mengulang sedikit saja. Kemudian, pemeriksaan untuk diagnosis ini kemarin sudah disampaikan Dr. Roy juga ya, bahwa di prenatal juga ada, sebelum kelahiran ada, kemudian yang postnatal setelah kelahiran juga ada. Tetapi yang biasanya dilakukan di unit pelayanan darah, bank darah atau UTD ini biasanya di postnatal. Itu. Karena sekarang pemeriksaan golongan darah pada ibu yang hamil ini baru sebatas ABO dan resus, belum sampai ke screening antibody, belum sampai ke yang non-ABO non-resus. Nah, tapi itu sudah lumayan untuk maksudnya memperkirakan kira-kira akan terjadi HDN atau tidak, selain untuk persiapan kelahiran. Nah, kemudian untuk diagnosis ini di sampel ibu, jelas yang pertama diperiksa golongan darah ABO dan resus. Kemudian diperiksa DCT. Diperiksa DCT-nya, kemudian bila DCT positif, maka dibuat eluid untuk kita identifikasi antibodi apa yang berada di darah ibu. Nah, ini biasanya ya untuk diagnosis terjadinya kemungkinan adanya HDN. Kemudian periksa titernya berapa, titer antibodi. Kemudian pada sampel bayi ini periksa golongan darah ABO dan resus sama, kemudian periksa DCT dan ICT. Kemudian selanjutnya diperiksa screening dan identifikasi antibodi pada eluid jika hasil DCT-ICT-nya positif. Baik, nah ini adalah antibodi yang memiliki makna klinis pada HDFN atau HDN. Nah, di sini ada, jadi tidak semua golongan darah yang non-ABO resus bisa menyebabkan terjadinya HDN. Nah, misalnya ini ada beberapa yang sering. Coba kita lihat yang yes ini dia bisa menyebabkan
HDFN, misalnya anti-S besar, anti-S kecil. Nah, yang jarang ini anti-N. Ini jarang sekali. Yang tidak menyebabkan Lutheran, anti-Lutheran. Ini tidak menyebabkan HDFN. Kemudian nanti bisa dibaca sendiri ya, mana antibodi-antibodi yang bisa menyebabkan HDFN. Oke, kemudian efek pada pemeriksaan. Nah, HDN ini bisa menyebabkan baik diskrepansi maupun inkompatibilitas karena sel darah merah bayi yang sudah dilekati dengan antibodi si ibu. Nah, kemudian untuk diskrepansi golongan darah, karena biasanya sel darah merah bayi ini sudah diselimuti antibodi atau mungkin komplement, nah ini bisa menyebabkan penggumpalan saat ditambahkan reagen anti-A, anti-B ini maksudnya ya, atau antigen resus anti-D misalnya. Terutama bila konsentrasi proteinnya 6% sampai 12%, jadi konsentrasinya tinggi. Nah, ini dia bisa menyebabkan penggumpalan. Kemudian pada sel typing ini kemungkinan positif lemah hasilnya karena antigen yang terbentuk belum sempurna. Tadi kan bayi baru lahir ya. Nah, kemungkinan antigen-antigennya belum terbentuk secara sempurna sehingga kemungkinan hasil sel typingnya positif lemah. Kemudian untuk serum typing ini hasilnya bisa negatif atau positif lemah karena antigen yang belum terbentuk sempurna. Karena antigen yang tadi belum terbentuk sempurna menyebabkan antibodinya juga belum banyak. Nah, ini bisa serum typingnya negatif atau positif lemah. Nah, di serum typing ini kenapa kok bisa tidak dia positif di yang lain atau di sel typingnya? Nah, karena sifatnya tadi IgG, jadi antibodi dari si ibu IgG, maka pada pemeriksaan golongan darah yang tanpa fase AHG ini tidak menyebabkan aglutinasi karena dia sifatnya beraglutinasi ketika ditambahkan AHG. Nah, biasanya nanti yang terjadi adalah inkompatibilitas pada USS. Nah, itu karena ada fase AHG, maka dia akan terdeteksi di sana. Kemudian golongan darah bayi ini kalau terjadi diskrepansi ini tergantung hasil sel typingnya. Tergantung di sel typingnya. Karena yang pertama tadi belum terbentuk banyak antibodinya, yang kedua kemungkinan serum bayi ini tercampur dengan antibodi dari ibu. Masih banyak antibodi dari ibu sehingga bisa menyebabkan diskrepansi. Kemudian pada uji silang serasi ini bisa menyebabkan inkompatibilitas karena sama sel darah merah sudah diselimuti oleh antibodi yang menyebabkan minor dan DCT-nya positif. Bila antibodi IgG-nya dari ibu masih ada di serum bayi, nah itu bisa menyebabkan mayor positif juga. Sehingga hati-hati untuk yang kasus HDN ini. Nah, uji silang serasi pada kasus HDN ini misalnya untuk transfusi yang pertama itu reaksikan serum ibu dengan sel darah merah donor. Dengan serum ibu karena dengan asumsi bahwa serum ibu ini banyak yang masuk ke darah dari bayi. Nah, dan serum ibu ini mengandung antibodi-antibodi yang kemungkinan nanti akan bereaksi dengan sel darah merah donor. Jadi kita reaksikan serum ibu dengan sel darah merah donor. Bila tidak ada ya sudah dengan eluet bayi atau dengan serum bayi. Kenapa kok eluet bayi? Ya karena tadi eluet bayi sudah diselimuti oleh karena sel darah merah bayi sudah diselimuti oleh antibodi dari si ibu. Jadi
untuk mengetahui apakah antibodi ini nanti akan bereaksi dengan sel darah merah donor, selain dari serum ibu juga bisa dengan eluid si bayi. Kalau tidak ada lagi ya sudah dengan serum bayi. Kemudian kalau minor, reaksikan seperti biasa ya plasma donor dengan sel darah merah bayi. Itu untuk yang misalnya untuk transfusi pertama. Nah, kalau untuk transfusi berikutnya, transfusi tukar berikutnya, ini sudah mereaksikan serum bayi dengan sel darah merah donor. Jadi seperti biasa. Baik. Nah, ini contoh pemilihan darah untuk transfusi tukar pada bayi HDN resus atau ABO. Di sini golongan darah bayi misalnya golongan darah O resus positif. Nah, kita pilih golongan darah O resus negatif. Di sini. Jadi resus DHDN ini maksudnya HDN resus ya. Kemudian kalau si bayi golongan darah A resus positif dan dia mengalami HDN ABO, maka lebih baik diberikan golongan darah O resus positif. Jadi ini misal terjadi HDN ABO, ini lebih baik diberikan golongan darah O. Dengan asumsi golongan darah O ini kan tidak memiliki antigen A dan antigen B. Nah, kemudian untuk resusnya ini disesuaikan dia resusnya apa, positif atau negatif. Nah, kalau yang HDN resus ini memang lebih baik diberikan golongan darah yang D negatif. Artinya resusnya negatif. Nah, nanti bisa dibaca sendiri selanjutnya. Untuk praktikum, tugasnya itu silahkan yang pertama untuk mendiagnosis terjadinya HDN, ini pemeriksaan apa yang perlu dilakukan? Tadi sudah diterangkan di depan ya, kita perlu apa saja, pemeriksaan apa saja. Kemudian yang kedua, misalnya teman-teman ini sedang bertugas di UTD PMI, kemudian mendapatkan surat permintaan darah dengan identitas ini nama pasien bayi X dari RSY, kemudian ini ditemukan dia hiperbilirubin. Ini usia bayinya baru lahir ya, misalnya 2-3 hari. Kemudian golongan darahnya si bayi adalah B resus positif. Permintaannya 1 kantong WB. Nah, ini indikasi transfusinya untuk persiapan transfusi tukar. Ada sampel darah bayi dan ada sampel darah ibu disertakan dalam surat tersebut. Nah, anggap kalian sedang berada di situasi ini, kemudian jelaskan dengan rinci langkah apa yang akan kalian lakukan, mulai dari menerima sampel sampai nanti mengeluarkan darah untuk pasien. Nah, silahkan dirinci, termasuk nanti pemilihan darahnya mau diberikan darah golongan darah apa. Dan kemungkinan hasil crossmatch-nya, sekalian diberi hasil ya. Kemungkinan hasil crossmatch-nya apa dengan kondisi seperti itu. Kan nanti bisa kita lihat kalau HDN ini HDN ABO ya berarti ya, sekalian saja HDN ABO. Nah, itu kemungkinan mana yang akan terjadi reaksi positif. Nah, silahkan. Kemudian kalau di crossmatch juga mana hasilnya seperti apa. Nanti sekalian diberikan kemungkinan hasil pemeriksaan. Jadi tidak hanya langkah kerja juga, tapi kemungkinan hasil pemeriksaan dan kemungkinan darah yang akan ditransfusikan. Oke. Nah, tugas praktikum ini silakan ditulis dalam format laporan seperti yang kemarin-kemarin yang sudah-sudah. Kemudian dikirimkan ke e-learning maksimal hari Senin. Saya beri waktu 1-2-3 hari ya. Nah, kalau nggak 2 hari ya, atau sekarang mungkin bisa jadi. Bisa kalau kalian aktif mungkin hari ini bisa jadi. Kemudian file bisa dalam bentuk Word atau di kompres di PDF. Bila ada yang kurang jelas, silahkan bisa langsung ketanyakan ke grup atau kolom chat.
Baik, oke, sekian dari saya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.